miliar tambah semiliar itu jadi 3 miliar. Kurang lebih begitu. Oke. Nah, di luar dari itu, teman-teman, yang mau saya highlight tadi ya, overall tadi ini nggak kurang lebihnya hampir sama. Teman-teman juga bisa mode double ya tadi tulisnya. Oke. Nah, ini sekali lagi hanya jatuhnya statement buat teman-teman yang ada di sini. Statement tambahan maksud saya bahwa untuk manfaat pertanggungan HIV dan AIDS ini kan di sini ditulis ada 12 bulan nih teman-teman untuk untuk kita lakukan review seperti apa sih. Cuman kembali lagi, ini saya titip satu, jangan teman-teman maknain ini hanya mentah-mentah ya. Artinya dari sisi klaim HIV dan AIDS ini hanya diberlakukan manfaatnya untuk satu yang pasti nakes tenaga medis, dan ini terkena faktor kenapa dia bisa terinfeksinya juga sangat terbatas, entah karena jarum suntik, entah karena tindakan, entah karena satu dan lain hal, yang pasti bukan karena tindakan akibat penyalahgunaan obat ataupun seks bebas ya, seks yang berakibat. Nah, selain dari itu, saya mau highlight di sini dulu. Ini tambahan sedikit ya. Tadi di awal saya sempat spill, ini kembali lagi teman-teman juga bisa lihat ini secara lebih detail lagi di manual academy ataupun di situ sudah tersedia semua. Teman-teman bisa lihat, ini saya izin sekedar go through aja, sekedar lihat. MiSCC tadi dibilang ada 179 apa aja sih teman-teman? Ada 185 bahkan, seperti apa? Ini ada baik untuk yang sifatnya tahap-tahap awal maupun sampai yang tahapan major ataupun katastrofik, semuanya bisa teman-teman lihat di sini. Ya, kembali lagi tadi pertanyaan dari Bu Julian, kata kuncinya adalah awal 50%, akhir 100%, dan 1 tahun alias 12 bulan tidak terjadi klaim akan diberlakukan power share. Nah, ini yang tadi saya mau tunjukin sama teman-teman ya. Tadi Dokter Irja bilang katanya ada royalty bonus. Syaratnya apa? Ya 7 tahun udah dikunci aja, nggak usah gimana-gimana. Ya, 7 tahun nggak bayar terus, pastiin nggak pernah cuti, semuanya tetap terlaksana dengan baik. Maka yang kejadian adalah apa? Yang kejadian adalah ya di tahun polis ke-10, selain alokasi investasinya diberlakukan, ini akan ada juga penambahan 50%. Jalanin terus 700% alias akan ada 750% alias 7,5 kali lipat. 7,5 kali lipat dari apa? Dari premi tahunan pertama kali. Loh, kok pertama kali? Nah, kali aja nasabah di tahun ke-10 dia rezekinya banyak, dia lakukan alteration, perubahan major nih, perubahan dia mau nambahin premi, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Cuman itu tidak akan masuk ke hitungan loyalty bonusnya, tetap acuannya premi pertama dong bos. Oke, nextnya, nah ini tadi ya, top up maksimum dan minimumnya juga sudah kita berlakukan. Tadi Bu Mary ya, beliau nanya ya, kalau misalnya pas lagi ada duit boleh nggak? Ya boleh aja Bu, nggak apa-apa. Cuman kata kuncinya adalah kita punya minimum ya, minimum nominalnya 1 juta nih, misalnya untuk ad hoc ataupun sekaligus pas lagi ada duit, dan berlaku sama untuk perkalanya. Kembali mengingatkan, tetap akan ada 2% dari setiap transaksi yang diberlakukan dari mulai top up-nya tadi. Pemotongan nilai polis top up, teman-teman, kembali lagi. Nah, ini gini. Tetap nilai top up ini diberlakukan kalau apa sih? Kata kunci yang pertama ya, kalau nasabahnya mau top up. Kalau nasabah cuma bayar premi dasar doang, ya top up-nya dari mana gitu ya. Nah, that's why premi top up ini tadi saya di awal saya sampaikan sama teman-teman Phoenix Star Starlight Kairos, saya cenderung merekomendasikan sebisa mungkin please top up. Kenapa? Kalaupun pada akhirnya teman-teman pada akhirnya dibutuhkan, ini yang pertama kali diambil ada dari sisi ini, itu satu. Dan yang kedua, penarikan secara parsial, secara sebagian dari premi top up, dari nilai polis premi top up, maksud saya tidak akan dikenakan biaya walaupun sebelum tahun ke-7. Ini tadi ya siklusnya teman-teman ya. Kalau misalnya ini, sorry. Nah, ini tadi ada satu, Oke.
ya hakikat dari cuti premi ya teman-teman ya. Jadi kata kuncinya adalah kalau seandainya tidak terdapat pembayaran yang ada, maka akan mendapatkan konfirmasi dari Manulife nih, intinya nasabah mau ambil atau enggak. Kalau seandainya pada akhirnya tidak ada konfirmasi, maka polisi akan dinyatakan lapse. Oke, ini menjawab pertanyaan tadi siapa ya? Kalau nggak salah ya Bu. Masih Bu ini ya kayak nggak salah ya tadi. Gua lupa. Jadi beliau nanya seperti apa tadi perlakuannya Pak Iman apa nggak salah. Maka polisi akan nyatakan lapse ya kalau tidak adanya konfirmasi yang ada. Oke. Biaya cuti premi sudah tadi kita sampaikan. Wah ini dia, ini mungkin terakhir ini saya mau sampaikan, ini cukup seru juga. Ini kebetulan sejauh mata memandang, ini saya hanya melihat Risna yang berkenan untuk open cap, terima kasih ya Bu. Yang lain mungkin ada satu urgency, ada satu mana apa Bu, boleh nanya nggak Bu? Kayak ngobrol lagi sama ibunya. Boleh Pak. Terima kasih Bu. Di depan ada satu tulisan apa Bu, kalau Ibu bisa lihat di sini, Jaminan polis aktif. jaminan polis aktif. Oh, mau nanya, kalau Bu Risna sebelum join di Manulife ada di warna apa Bu? Di merah Pak. Merah ya Bu ya. Oh, jaminan polis aktif ini menurut Ibu penting banget nggak sih Bu buat jadi satu fitur yang dikumpulin satu produk apalagi ya? Penting dong Pak. Penting ya Bu ya. Saya mau nanya nih sama Bu Risna kalau kayak gitu. Seumpama Bu, ada nasabah nih, ada seorang nasabah beli unit link, tiap bayarnya tahunan dah kan, Ya. tiap tahun bayarnya udah auto debit nih Bu, berarti dikunci kan, udah pasti bakal bayar terus nih, bayar. Pertanyaan saya simpel, ada nggak kemungkinan nasabah tadi polisnya bakal lapse Bu? Sekali lagi, udah di auto debit, dikunci, pasti bayar terus. Pertanyaannya bakal lapse sih polisi? Kalau udah auto debit kan pasti bayar terus ya Pak. Tuh, bayar terus, betul. Iya, polisnya akan aktif ya Pak. Oke, berarti aktif terus ya Bu ya? Ya. Berarti logikanya sebenarnya ngapain ada jaminan polis aktif kalau nasabahnya bayar terus lebih gitu ya? Iya. Ya mungkin kalau upgrade dia tidak upgrade, kalau di merah kan begitu, dia tidak lakukan upgrade meskipun dia bayarnya terus tapi tetap dengan yang lama gitu kan, manfaat yang lama, ya ada kemungkinan polis jadi tidak dapat garansi gitu loh Pak. Oke, tapi saya izin refresh lagi pertanyaan saya, simpelnya gini, kalau nasabah bayar terus udah gitu auto debit, hampir bisa dipastikan ini polisi pos terus pasti ya Bu ya, nggak Ya, punya ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih, tapi saya izin mau cerita dulu sama Bu Nisa sama teman-teman, karena Ibu kita satu guru satu ilmu dulu ceritanya Bu. Makanya jadi gini Bu, saya ingat kejadian itu bulan Mei 2009 berapa tahun, 15 lebih 16 tahun lalu. Saya kebetulan juga di sana. Saya cerita aja nih karena kita banyak yang dari sana, di Blue Tower Bu kejadian. Sabtu itu saya ingat banget, tiba-tiba di satu hari saya masuk, saya masih baru juga di situ, banyak orang ngantri Bu, bondong-bondong. Kalau Ibu tahu di Blue Tower ada gereja, ada makanan Padang, buah sakato, itu orang sampai ngantri itu bondong-bondong. Saya pikir apa ini mau atau gimana? Tiba-tiba Bu, yang kejadian Bu Arisa dan teman-teman, orangnya pada teriak-teriak. Saya nggak tahu apa-apa karena pakai lanyard, karena pakai namanya ID card warna merah sama abu-abu. Saya didesak Bu, Mas, gimana jawab dong? Jawab apa Pak? Oh ini nipu, prudensial, kok ngambil duit saya segala macam. Saya belum, maksudnya apa Pak? Cuman saya dari sok-sok tenang aja Bu, padahal ya udah kalau emang dia apa-apa lillahi ta'ala. Tiba-tiba oh nipu nih segala macam. Ternyata ini orang langsung ngasih lihat saya, ini Pak, ini Mas Bro. Saya dikasih endorsement surat keterangan polis nih, berita bulanan transaksi ya. Saya dikasih lihat, tekor Bu ternyata. Orang itu ngomong, bapaknya ada yang ngomong, saya ingat banget. Saya ini Pak Yam nggak pernah telat kok Mas. Saya gini segala macam. Prudensial nipu, prudensial bohong. Bu Risna dan teman-teman, saya ingat itu kejadian 2009, kenapa? 2008 pada saat itu kita tahu situasi ekonomi pada saat itu gonjang-ganjing ya, ada global crisis.
Nah, intinya adalah gini Bapak Ibu, teman-teman. Yang kejadian pada saat itu waktu itu PAA ya ceritanya. Nah, itu kenapa kok bisa kejadian sama tuh Bapak? Kan rajin bayar, tapi polisnya di endorsement di state. Bapak dinyatakan polisnya lapse. Kenapa kok itu bisa kejadian? Simple. Polis unit link aktif karena ada coy dan cor yang terbayar. Simpelnya gitu. Cuman coy sama cor ini dibayarnya bukan pakai nominal rupiah kok. Loh, bukan pakai nominal rupiah. Kita bayar pakai rupiah betul. Cuman dikonversikan, ditukar sama satuan unit. Gitu. Ketika di satu masa unit lagi setekor-tekornya kayak tadi 2008 menuju 2009, wah kelar. Contoh. Coy dulu deh. Coy, nih, saya ambil angka ngasal deh. Coy angkanya 100.000. Ya, unit pada saat itu ditukar sama premi masih ada lah gulungannya umpama sama aja kayak cerita ini. Saya ambil ilustrasi simpel, jangan unit emas deh. Coy ini dibayarnya pakai emas tanda petik. Emas kita itu masih ada di situ 1 gramnya masih dihargai 200.000. Coy 100 nutup. Cuman karena satu lain hal itu emas harganya terprosok ya sembuh jadi kagak ada 100.000 10.000 misalnya. Gimana dong, tekor dulu deh, walaupun pada akhirnya kita tetap bayar pakai premi. Itu kejadian saya ngalamin sendiri sampai detik ini saya masih buka bapak takut nggak jadi agent trading sekarang kita cuma tahu sih saya mau kasih ilustrasi dengan apa yang keterbatasan pengalaman saya cuma mau cerita gini. Apalagi no lapse guarantee ini bisa jadi senjata buat teman-teman ngedongeng teman-teman saya aja pengalaman ada yang jatuh kayak orang dulu 2009 memang gitu kejadian kami kejadian Bye bye. God bless. global crisis semua Ya, bye bye. Iya, bye bye ya, Cik. God bless. yuk kamu lagi bayar kita jauh Jati. Dekat gimana di sana kita sana. nah jadi balik lagi Nangkene aman lah di sini. Kapan ada waktu yang maaf ya Bi? kesalahan cuma satu cuman kalau saya lihat terus terang ya nggak nyalain siapa siapa sih ini masih belum kegali banget padahal ada pengetahuan orang yang memang pengen benar-benar invest di main unit lah main ini bisa akhirnya sejak kejadian itu apa Bu? Yang Boleh, kamu mau nyebut tiap hari? Masa nyenggut tiap hari enggak rasanya? Di Polres, di Medai. Oh, Sekarang di sih Medai, mesti pindah Medai. Jenguk bayar. Jenguk bayar. Bayar, jenguk bayar itu loh. Karena aku enggak mau antri. Oh. Males. Sebenarnya kan ada jadwalnya, tapi Cece bisa tiap hari soalnya bayar. Jam berapa pun bebas. Enggak, jam 10 sampai setengah 12. terakhir Yo, modalnya Pak boleh Pak Wawan per orang cuman saya cepet. satu lagi nih Pak Wah ini Oh. Aku kok DWA. dua lagi Berapa jam? Ya, jam setengah boleh. Sampai jam 1,5 jam. Ya. Tapi biasanya Pak Effendi nanti aja mau jam 12. Oh. Sampai jam 2 nggak boleh ya? Extend. Oh, nggak boleh ya? Boleh karena ruangannya Itu tuh steril. ditutup tahun gila pertama masa sampai tahun ketemu. Enggak ketemu. Ini. Ketemu. Mesti di Polres Sabes ya ketemu. Satu kamar berapa orang bilang? Pak Effendi 8. Nek lainnya enggak tahu ya, ada sing 30, ada sing Kan orang satu kamar. iya. Cocok semua. Awalnya dia takut kita disaksikai. Kumpul ambek. Madura kabeh. Sekarang Madura jadi pengawal. Pengawalnya Madura kabeh. Enak iki wisan. Aku datang aja, kuku ya, iya, harus bawa lagi fan. Lah iya lah, kok aku kepengin cepet keluar kok. Tapi aman lah istilahnya ya di dalam itu aman. Jadi kan tenang. Beda kok mukanya ambek kapan mari stres ibu. Sekarang sebenarnya aku sudah santai wisan iki. Hah? Iya wis relax, wis santai wisan. So itu kan tergantung kepada usia dan kelas pekerjaan Enggak Pak ya diganggu, cuma dan dia harus kebiasaan melewati Pak ya. proses karantina ya melo. Nah semakin Karantina itu nggak dapat kamar dulu bu mas. Enggak dapat kamar. Dikumpul jadi satu tempat gitu. Nah misalkan orang itu masuk di usia 50
Enggak. Malah ganggu Ya, malah. 10 tahun lancar. Enggak. Waktu pertama Dasar. kali Biaya aku coy itu ketemuan di semakin orang, tinggi. rasanya tuh juara. Nah, sampai berapa lama itu akan, misalkan si nasabah lancar bayar 10 tahun bahwa itu akan digaransi aktivisnya. Oke, coynya sudah melampaui dari setoran per tahunnya. Oke, baik. Sudah Pak Wawan? Mau Sudah, ini, apa? Oke, baik. Thank you. Terima kasih Pak. Saya izin jawab ya Pak ya. Jadi yang pertama adalah satu, pada saat diilustrasi ini sebagai gerbang awal untuk proses submissionnya, ini kan pasti akan ada perhitungan nih, walaupun jatuhnya ilustrasi, cuman akan dibuat sereal mungkin. Tadi saya sudah sempat bilang untuk teman-teman yang mungkin telah join, kita buat even yang paling tinggi pun rendah sedang tinggi, yang paling tinggi pun ini nggak nyampe 5%. Jadi kita buat situasinya seaktual yang ada di kenyataan. Dari situ akan ketahuan setidaknya kalau seandainya hanya mengandalkan premi dasar, coynya akan jadi sekian, ini akan ada keluar bintang-bintang, artinya nggak mencukupi lagi. Dari situ bisa ambil tindakan. Itu satu Pak. Yang kedua adalah kalaupun ternyata nasabah tetap maksa ke langsung Mekah, udahlah aku bayar terus seperti apa, as long, sekali lagi Pak, ini dia cakepnya Pak, no lapse guarantee, artinya udah 10 tahun dijaga banget. Selama itu tadi, udah syaratnya apa, udah bayar, udah gitu aja. Selama auto debit, selama CC ataupun dia rekening, selama tetap terjaga, insya Allah semuanya aman. Nah, 10 tahun nih udah dijagain. Tahun ke-11 pertanyaannya seperti yang tadi Pak Wawan beliau bilang, udah nggak cukup lagi nih buat cover seperti apa. Manulife akan kirim endorsement lagi nih, pernyataan transaksi lagi. Dear Pak Wawan, dear Irsya, dear siapapun yang ada di sini, ini nilai polis bla 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 sudah tidak mencukupi. Kami rekomendasikan, opsinya 2 nih, kami rekomendasikan untuk menambah biaya top up reguler, kurang lebih seperti itu. Gitu sih Pak. Halo Pak. Oke Pak, tapi pada kenyataannya Pak, yang pengalaman saya di Merah itu, dia tidak diminta seperti itu, tapi menjadi hutang Pak, hutang yang terbeban, tumpuk di situ Pak akhirnya Pak. Oke, nah ini kembali lagi Pak, pada saat saya kebetulan kembali lagi yang ngomongin unit link di Merah, saya kan kebetulan hanya mengikuti PAH sama PGP. Pada saat setelah itu kondisinya seperti apa, jadi bintang atau apa, ini mohon maaf nih, untuk omset sendiri saya nggak gitu hatam seperti apa, cuma saya jelasin di Manulife seperti apa sih konsepsinya itu tadi Pak. Setidaknya walaupun Pak ada kasus nggak mencukupi kayak tadi, nggak usah utang-utangan Pak, kita kasih tahu aja fair-fairan, ini baiknya lo top up, baiknya nih jadi upgrade ya tadi ya versinya bisa ya, lakukan alteration nih, melakukan penambahan premi dan baliknya top upnya dibanyakin dari segini buat ke cover supaya make sure tetap cost lagi sampai ke tempat ini. Oh jadi tetap ada harus penambahan top up Pak ya, bukan berarti dijamin garansi ya setelah 10 tahun ya. Betul Pak. Biaya coynya lebih tinggi dibandingkan premi dasar. Betul, tetap ya, cuman balik lagi sih Pak, 10 tahun buat saya itu satu, buat saya pribadi, ini bukan karena saya orang kantor, bukan karena sekarang kita hijau Pak, cuma 10 tahun. Lanjut Jian. Selling point, oke banget sih. Kalau Lanjut. kita semua nih ceritain. Hah? Iya nggak apa-apa. Sebenarnya gede nyaman. Terima kasih Pak. Koko. Kalau boleh nambahin Pak, mungkin menjawab Pak Wawan tadi. Pak Wawan tadi kan menyimak ya bahwa di sini Manulife ini agak beda sistemnya Pak, di mana tahun ke-10 itu ada cashback. Jadi sebesar 50% premi dimasukkan ke investasi. Jadi artinya setelah menyambung pertanyaan NLG tadi, artinya paling tidak nasabah itu terbantu Pak dengan 50 kalinya premi tadi. Dan nanti di tahun ke-25 dikasih lagi 700 kali premi Pak. Jadi menurut saya kalau di unit link ini Manulife dia sudah memikirkannya jauh banget gitu loh. Makanya saya cukup shock ya, karena harusnya sebelah itu dia lebih jago gitu. Tapi kenapa bisa sampai terpuruk gitu ya untuk unit linknya. Jadi di sini tuh pemikiran Manulife ini kalau menurut saya sebenarnya itu bicara tentang aktuaria sih.
intinya aktuarianya jago gitu ya. Kalau di sebelah sana itu saya pernah sampai ngomel itu aktuarianya berantakan lah, intinya seperti itu ya. Artinya sampai nilai tunai seperti yang tadi saya cerita itu Pak ya. Artinya saya punya klien ada servernya, ada ini, masa nggak ada nilai tunainya sampai sekarang gitu loh. Iya, ini thank you Pak Ivan, maksudnya ini insight-nya oke banget sih. Tapi betul sih Pak, ini suka nggak suka, percaya nggak percaya, saya kalang keliling antar ketemu manajemen dari Kompas lah, Iya, Pak. di gedung sebelah, ke Pacific Place dan yang lain, ketemu teman-teman. Pertanyaannya satu sih, mereka bilang, kayak ambil contoh di DMDA, itu lo ngitungnya gimana sih? Ya, nah, kenapa ya? Kok bisa kayak gitu? Ini kok bisa lo ngitung kayak gitu? Ya, ini betul. Ini kita pernah gimana? Kita belajar, alhamdulillah, Tuhan ini satu karunia juga nih kita teman-teman klien sih aktualnya nih cakep banget ya. Jadi kita sih nyaris nggak pernah ya Pak Ivan dan teman-teman ini buat teman-teman makin pede nih, buat yakin aja mau launching produk tiba-tiba belum lama didiscontinue gara-gara salah ngitung lah gitu. Jadi maksudnya artinya jadi ini satu gambaran yang udah membuktikan bahwa Manulife ini segala sesuatunya end to end dipikirin banget sih gitu. Nah, sambil Pak Ivan ini saya mau izin jawab nih, apakah auto revivalnya 6 bulan juga? Wah, cakep nih. Ini tapi sedikit info buat teman-teman yang mungkin baru join, auto revival apa sih? Pemulihan lagi nih Bang. Tadi kan ada labs nih, gara-gara nggak dikonfirmasiin cutinya 6 bulan, betul nggak? Sebenarnya saya ini antara kita aja ya, jadi rahasia kagak mungkin juga rahasia ngomong apa. Betul Pak, 180 hari ini dari teman-teman POS ya, dari teman-teman policy owner service bilang 6 hari 6 bulan masih kita tunggu lah sebelum belum kalau mau ngaktifin lagi new business lagi dan cuman saya titip pesanin sama Pak David dan teman-teman sekalian, kalau nggak perlu banget jangan disuntikin Pak 6 bulan, ujung-ujungnya ya lah 6 bulan namanya, bulan ketiga gue bayarin sebaiknya kata Pucin batasin aja grace period udah 45 hari no lapse kagak bayar lagi. Saran saya gitu ya Pak Zaki ya. Cuman Tanya Pak. Boleh. Oh, tapi aku izin nggak ini Pak Ivan juga nih tadi nanya di chat nanti ya Bu ya. Izin chat dulu nggak apa-apa ya, nanti habis itu ketemu sama teman-teman. Ya saya masih punya 6 jam lagi, tadi kan 5 jam udah pakai ya Pak David. Oke, Pak tanya dong mengenai Emerald, kan di situ dikasih double room betul. Tapi pengalaman di beberapa negara tidak berlaku selama berdua sama mandi dalam, bagaimana perlakuannya? Oke Pak, maaf lahir dan batin. Betul. Case-case serupa ini sering kejadian juga, dan kata kuncinya adalah kalau ini tidak terjadi yang dipagu yang mana dari nominalnya ya, dari nominal tadi berarti saya kira sekitar konversi 3 juta rupiah per malamnya itu akan dapat seperti apa. Lo kalau ternyata 3 juta dapatnya 4 gimana ya, itu tadi itu oke, kecuali kalau memang mau upgrade ya konsekuensinya ada excess dia bayar. Pak Edi, mission syariah premi lebih murah ya Pak, cuma bedanya di limit booster di mission syariah ada tambahan ketentuan untuk penyakit tertentu. Oke, Pak Edi, mungkin ini saya izin konfirmasi ya Pak Edi ya, ini maksud Bapak bukan mission syariahnya kali ya, Miss HC syariah ya. Nah, kalau memang Miss HC syariahnya betul Pak, ini apa tadi saya bilang betul, limit boosternya betul hanya untuk penyakit tertentu juga, sama manfaat kemo dan juga ya tadi ya salah satu manfaat kemo dan juga terapi juga rawat kalau dibutuhkan juga masih sifatnya ini masih walaupun sudah exchange cuman masih ini ya, masih tetap belum berlaku hukum. Intinya sih memang belum ada ini ya, belum ada ya balik lagi ya plus minus Pak, beberapa part kayak misalnya no claim diskon itu belum ada tuh, ini saja ya. Jadi kurang lebih betul, tapi betul cuannya lebih murah. Pak Zaki lagi Pak, untuk top up berkala pengakuan produksi 100% atau berapa persen top up berkala Bapak Ibu teman kembali lagi diberlakukannya 10% ya untuk perhitungan produksi maupun untuk signature atau super signature. Pak Edi lagi, kalau di merah energi berlaku bila ikut repricing, jadi energi baju itu betul ya Wah. Nah ini berlaku apabila ikut repricing. Jadi betul ya, ini kadang-kadang kita suka ditawari opsi kan, mau ikut atau enggak. Kalau mau ya udah ikut ya, tapi tetap aja yang ikut siap-siap aja tahun kedepannya lagi udah ditungguin lo, buat naik sekarang. Di kita kok saya beneran terus terang sama teman-teman,
2019 awal nih mission keluar sampai hari ini nggak pernah dengar wacana reprise, karena nggak reprise sih, coy tetap berlangsung. Pak, apa benar Pak Jaki? Apa benar setelah pemulihan di masa auto revival tidak mengulang masa tunggu? Oke, nah ini dia Pak, masa tunggu kembali lagi untuk Miss HC dan Mil HC tetap suka nggak suka, mau nggak mau akan kembali lagi diberlakukan kecuali. Nah ini dia, makanya saya kadang-kadang, tapi case by case ya, ada beberapa part yang 2 bulan dia lakukan pemulihan lagi tetap aja lancar, tapi ada beberapa yang mungkin menuju ke 6 bulan ini diberlakukan lagi masa tunggu lagi untuk penyakit-penyakit tertentu. Jadi makanya tadi saya titik banget Pak, timbang nanti teman-teman di kita belum kan dia bilang nggak ada waiting period, nggak ada gimana mendingan kunci aja grace period gitu ya. Belum ada rencana repricing kan Pak, kebetulan sampai malam ini kayak saya ngomong belum ada ya Bu ya, jangan sampai besok jadi malam ini nggak ada besok. Amin. Ada jelasan. Oke, cip Bu Misna gimana Bu ini chat? Ya, ini Pak berarti tidak ada rawat jalan ya Pak, tambahannya lagi nggak ada ya Pak ya? Oke. Jadi adanya hanya rawat jalan pasca rawat inap aja kan, yang 90 hari ya? Betul, 30. Ini juga Kalau di Mio HC yang tradisional itu kan kita bisa ya pilih rawat jalan dengan perawatan gigi atau melahirkan, itu bisa kan? betul. Kalau di sini tidak ada ya Pak ya? Nggak ada, betul Bu. Ini berlaku seperti itu. Jadi nggak ada, karena memang sudah kita consider ya yang pertimbangannya apa ya. Cuman kembali lagi kalau ya ini, ya itu tadi sih jawabannya plus minus ya, masing-masing ada. Cuma toh saya sih gigi pun diambil di situ, gigi itu penambah paling gede. Nambah gigi, itu langsung bisa ambil 2 kali juga. Gitu sih Bu. Oke. Sama-sama Bu. Bapak Ibu, teman-teman dan Pak David, ini saya percaya ini kalau mau dibablasin bisa jadi kita kolektor sama nggak ada yang tidur dari sini. Tapi saya izin saya tulis nomor saya. Jadi saya bertarik karena saya sempat diundangin tapi belum diundang ke sini, diundang cuma waktu itu buat. Nah ini saya kasih nomor saya teman-teman di sini. Kalau misalnya ada yang kebutuhan apapun, walaupun artinya info, ya jadi sama Pak Reza, sama Pak Adi. Iya, sama saya aja saya direpotin juga apa-apa, tapi balik lagi mungkin ya nanti kalau ada jeda lama ya mohon maaf nanti ya, tapi insya Allah tetap dibalas. Nah titipan saya teman-teman adalah gini, dengan tadi teman-teman punya mission, ini banyak banget yang bisa teman-teman main ini, makanya tadi saya bilang senang tuh kayak main Lego. Mau itu cuma blok-blokan dasar doang buat UP, buat gulungan nilai polis, kalau orang yang depan invest silakan. Tapi kalau teman-teman mau pakein MIACC lebih cakep lagi itu. Ini terutama MIACC yang power reset dia nggak nahan teman-teman. Ini oke Pak. Aku nggak mau pakai MIACC, maunya pakai kesehatan doang, bisa aja boleh aja. Yang bisa dijual apa? Itu tadi. Pak, Bu, ini masih bisa loh. Kalau duit makan diambil dari sini. Pak, ini masih bisa loh. Di rumah sakit kagak dapat kamar, ngaburit sampai kamar dapat, bisa dipakai di sini. Apalagi kembali mengingatkan, ini jadi salah satu bahan yang oke banget. Teman-teman tahu ya, tiba di sekarang tanggal 15 ya, tanggal 15 masih ada 7 hari lagi teman-teman sampai dengan bonanza ya, ekstra ya udah bonanza sampai dengan bonanza 150 sampai 200, dan ini luar biasa ya. 200, 150 itu bukan dihitung 150 teman-teman bayar 1 juta, tambahannya 50 juta doang. 150% artinya teman-teman kasih 100 juta, dihitung 250 juta. Nah, itu ya. Jadi ini satu poin yang oke banget, maksudnya buat teman-teman segera manfaatkan. Kembali lagi 7 hari ini lagi teman-teman, yang pasti segala sesuatunya kita mudah-mudahan sambil berserah diri, mudah-mudahan dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan Finastar, Starlight dan juga AEOS. Yang pasti dari Hearing doa restu sukses selalu untuk teman-teman semua. Terima kasih dan saya kembalikan lagi ke Pak David Gozali. Oke, Terima kasih Pak Esa. Jadi teman-teman gini teman-teman yang bubar itu saya pengen kasih rangkuman dikit teman-teman. Jadi teman-teman, saya baru tahu bahwa kalau polis untuk kesehatan ya, termasuk mission yang ini juga, itu kalau lapse 6 bulan masih bisa dihidupin loh teman-teman loh. Saya baru tahu 3 bulan yang lalu. Itu
sangat luar biasa sekali. Tapi kita nggak usah ngomong sama kita punya klien, tapi kita ngomong tetap 45 hari. Nah, jadi selama dia bayar, polisi itu bisa hidup, tapi jangan isi form. Jadi bayar aja, habis itu bayar kita kasih tahu ke kita punya yaitu kita punya Hengki, yang teman-teman juga Hengki, kan kasih tahu Hengki, itu langsung dihidupin lagi tanpa medical check up, tanpa ada tunggu ulang. Ya, teman-teman. Jadi inilah kelebihannya. Pak, tanya lagi Pak, berarti itu bayarnya selama 6 bulan itu bayar full ya Pak ya? Harus, baru bisa klaim. Ya, jadi kita kan kadang-kadang gini, Bu Risna, dia pakai kartu kredit benar, tapi kartu kredit kan bisa expired. Expired itu kan dia lupa, kita juga lupa kan. Nah itu polisi bisa lab. Iya. Nah 3 bulan lapse tetap bisa dihidupin, 4 bulan tetap bisa dihidupin. Pokoknya dia tahu sebelum masuk rumah sakit, sebelum masuk rumah sakit harus yakinkan dia sudah bayar dulu baru bisa diklaim. Gitu. Saya baru tahu, itu luar biasa sekali teman-teman. Tapi kita tahu hanya buat kita toh. Ya kita nggak usah ngomong-ngomong ke nasabah. Nanti nasabah bilang, oh ya tenang aja. 6 bulan kan masih bisa. Ya kita yang pot-potan. Kalau lebih dari 6 bulan, mampuslah kita. Gitu. Ya teman-teman ya. Saya Kalau meskipun nasabahnya sudah pernah klik juga nggak akan re-underwriting ulang kok. setahu saya tidak ada. Tanya Pak Irsa, benar nggak Pak Irsa? Betul Bu Yohana. Ini kejadian juga untuk Mio HJ. Mio HJ apalagi ada klaim dia pernah untuk udah digunakan pakai lah kasarannya. Ini tetap masih bisa. Cuman itu tadi 3 kali nih berarti saya ngomong, Pak David ngomong, saya ngomong lagi. Jangan di stand. Kita jagain aja 45 hari kunci aja deh. Ya. Itulah kelebihan kita di Manulife, teman-teman. Tepuk tangan buat kita semua ya dong. Kita berarti tempat yang tepat. Tapi ingat ya teman-teman, jangan pernah submit form pemulihan. Jadi hanya bayar premi saja. Kalau submit form pemulihan, pasti akan disuruh medical check up semuanya. Ya, jadi ini kalau ditanya dari mana, ya ada dari Owner gitu aja. Jangan bilang Pak Irsa, nanti kesian lupa saya. Oke, sebelum mengakhiri ini, saya mau minta ya 1 orang untuk kasasian mengenai produk mission ini menurut Pak Irfan tadi udah dengar kan Pak Irfan? Menurut Pak Irfan produk ini bagus sekali apa enggak? Coba tanya Pak Irfan, ayo silakan kasih kesaksian. Karena kenapa saya minta Pak Irfan kasih kesaksian? Karena Pak Irfan ini baru kodit, baru mendarat di hijau. Pak Irfan tolong kasih kesaksian dong, produknya bagus nggak? Dan juga mengenai labs 6 bulan tadi bagus nggak? Bagus banget Pak David. Kasih kesaksian dong. Ya intinya sih pada dasarnya sebenarnya dulu unit link itu tidak jelek sebenarnya, asal sistemnya benar. Karena memang kan pada dasarnya kan kita bicara tentang adanya basic proteksi dan investasi tadi kan. Jadi investasinya itu sebenarnya membackup supaya cost of insurance itu terjaga dengan baik. Nah, otomatis kan kita kan berharapnya sebagai agent kan sampai ke depan itu intinya nasabah-nasabah kita tidak terjadi masalah. Tapi yang saya lihat di kubu sebelah sana itu intinya tadi saya bilang ya, bicara tentang aktuaria. Menurut saya aktuarianya sudah ngaco gitu kan. Jadi kalau di NLG itu kalau teman-teman mungkin baru ngeh kan baru munculnya akhir-akhir kan. Baru sekarang ini mereka sebutin masalah NLG, dan itu pun saya waktu pertama kali meeting NLG itu saya cukup keras ngomongnya gitu loh. Kenapa harus baru keluar NLG sekarang? Dulunya kamu nggak keluarin. Dari saya agent kamu nggak pernah tuh ngomong NLG. Jadi saya selalu bilang karena kamu aktuarinya salah hitung pasti. Saya bilang begitu. Nah pas saya mau masuk ke sini adalah dicerita oleh Bu Yohan, Bu Mela dan Bu Lingling. Ada namanya sebelum ini ya, saya jujur di sebelah saya sudah
ilfil jual unit link, mau diganti PGB lah, mau diganti Next lah, saya udah nggak ngelirik, semuanya saya arahin langsung ke tradisional karena saya was-was daripada nanti berantem sama nasabah berapa puluh tahun ke depan kan, seperti yang Pak Irsya tadi alamin kan nggak lucu ya, namanya kan kita kan membantu nasabah malah jadi ngejerumusin nasabah gitu kan. Tapi begitu saya dengar yang mission ini tadi uniknya itu ada cashback di tahun ke-10 dan tahun ke-25, luar biasa banget gitu ya. Karena gini, Pak Irfan, saya kasih tambahan dikit. Ada satu kelebihan di hijau ini, di Manulife, karena yang kelola dana itu adalah namanya MAMI. MAMI ini adalah Manulife Asset Management Indonesia. Dia di ranking nomor 1, teman-teman, di atas Schroeder nomor 2. Kalau yang di merah itu di ranking 16, teman-teman. Nah, saya terus terang aja, saya dengan kita lihat kelola yang dana ini MAMI nomor 1, saya lebih percaya. Kenapa? Karena dia kelola dengan benar. Barulah itu unit link akan seperti apa yang kita rencanakan. Ya, mudah-mudahan saya nggak salah nih Pak Irsa. Pak Irsa boleh kasih tambahan. Makanya saya lihat teman-teman untuk jual mission, untuk unit link masih sangat memungkinkan. Kenapa? Yang tadi saya ngomong, karena dikelola oleh MAMI. MAMI itu ranking 1, teman-teman, sekali lagi. Ya, Pak Irsa tolong ditambahkan Pak Irsa. Benar nggak ini pendapat saya? Betul Pak, thank you. Jadi kembali lagi kata kuncinya pengelolaan ini means a lot ya teman-teman ya. Kalau misalnya di luar dari tadi kapasitas kompetensinya juga tadi bilang udah kita sebut aja ini Pak Spring langsung ya. Kembali lagi mereka kan punya walaupun kustodiannya pastinya berbeda-beda, tapi tetap akan kata kuncinya satu Pak, fee. Ini kita nggak bisa neglect, kita nggak bisa lupain lagi. Pada saat kita ngomongin fee, Spring dalam hal ini tak dong ya, gue udah kasih nih, gue third party lo di sini, lo masa gak kasih gue lebih dan yang lain-lain. MAMI kebalikannya Pak, semuanya sifatnya entah entah tuh karena saya nggak berani jawab ya apakah ada nilai, yang pasti sifatnya entah charge kita dikurangi jauh banget dibanding kita pakai pihak ketiga, dan yang paling penting juga kerjasamanya lebih enak. Saya pastinya mengingat ini, nah ini juga mengingatkan lagi yang kepada Pak David dan teman-teman yang mungkin sekali lagi saya izin, MAMI ini memperlakukan fasilitas namanya Flexi Prime. Pay to date advance, bayar di muka nih ceritanya. Ketika kita pakai jasanya si Flexi Prime, teman-teman bisa tuh ngoptimalin hal tadi. Contoh, tadi Pak Ivan, nasabah saya agent nih. Pak Ivan, beliau bilang gini nih, ya, gue ada duit nih, ya, kompet dia, gak mau ribet nih, bayar gini. Oke, saya taruhlah ini di Flexi Prime ini, maka udah ada standing instruction langsung tuh Pak. 5 tahun dari MAMI ini akan langsung ngecerahin yang kemarin itu 100 juta. Nah, nanti dari hasil pengelolaannya tadi, Pak Ivan akan dapat return juga nih. Pas dia tadi, walaupun pengelolaannya di Flexi Premi tadi akan ditaruhnya, ya mainnya sih mungkin main aman ya, di pasar uang sih. Ya kalau nggak di MDK, Manulife Dana Kas, ya kalau nggak MDKS, Manulife Dana Kas Syariah. Orang lebihnya gitu. Jadi betul Pak, ini orang banyak banget ya sebenarnya kalau kita mau gali kelebihannya apa, cuman MI, manajer investasi ini pegang ini banget lah, tetap salah satu kuncian banget. Kenapa unit link cakep, unit link senep, nah itu sebenarnya salah satunya dari situ. Itu sih Pak David. Ya, thank you. Nanti teman-teman, nanti saya akan atur untuk undang juga orang yang MAMI untuk teman-teman supaya bisa lebih percaya lagi mengenai unit link, yang mana teman-teman dulu kan udah ketakutan jual unit link di tempat lama. Nah teman-teman supaya rasa confident untuk kembali lagi, saya mungkin akan coba undang orang untuk sharing ke teman-teman supaya teman-teman lebih belajar lagi. Ya, oke. Kita udah selesai. Saya mau tanya dong Pak. Pak, saya Fiona ya, saya mau tanya dong.
Boleh Bu, ke saya atau Pak David Bu? Iya ke Bapak. Oke. Itu kalau yang Mami itu misalnya ada nasabah yang mau ambil MSP, itu kan nggak bisa single premi kan? Itu kan harus 5 tahun kan? Apakah bisa single premi nggak? Nggak bisa kan? Sejauh MSP. ini, iya, sejauh ini Bu, ya, sejauh ini yang saya ngikutin prosesnya dan bisa itu dan memang bisa diberlakukan itu adalah unit link. Ya, apakah untuk endowment nih model-modelan kayak MSP semuanya berbau saving atau bisa? Sebenarnya saya mau bilang mungkin bisa dicoba terlebih dahulu ya, tapi seharusnya sih nggak jadi Ya. masalah. Jadi betul. Soalnya tadi kan ada bahas Mami. Jadi aku mau tanya, misalnya nasabah nih ambil MSP. Nah, dia takut nanti uangnya kepake. Jadi dia 4 tahun, dia kan udah bayar setahun. Ya. Uang yang 4 tahun itu dia masuki Mami. Itu apakah naik turunnya itu bisa menjamin dan dia dapat returnnya bisa lumayan nggak? Oke, kayak tadi saya udah izin ini Bu, izin remind aja tadi Yang dolar. ini sinyal Bu Fiona yang putus-putus atau saya dengar? Mana bos? Oke, Gak apa-apa Pak Irsa. Jadi gini, biarin saya Masih jawab bentar, aja. Bu Fiona, nanti coba saya Mami untuk kita diskusi ya. Setahu saya bisa. Nanti untuk lebih jelasnya saya undang orang Mami untuk datang sharing malam-malam ya. Jadi nggak usah takut Bu Fiona, kita akan bantu semuanya. Ya, Oke, Bu Fiona makasih. ya. Tunggu waktunya dan benar-benar orang Mami yang lebih kompeten untuk menjawabnya. Karena kita pernah undang di kantor kita dan juga jawabannya bisa. Tapi untuk itu nanti kita undang di sini supaya teman-teman semua bisa tahu bahwa Mami itu gimana. Ya, tenang aja Bu Fiona. Yang penting Bu Fiona tiap Rabu harus masuk training untuk kita belajar semuanya. Ya. Oke. Ya. Oke. Oke, Sekali makasih. lagi Pak Irsa, thank you bener buat dukungannya. Ini sudah hampir jam 10 malam loh teman-teman, luar biasa. Jam 10. Lah untuk kita ya Pak Irsa, dukung Phoenix Star, Kairos, Thailand untuk kita ya. Pasti. Ayo teman-teman buka ini soundnya, ucapin terima kasih sama Pak Irsa. Kasih Thank you Pak Irsa. Thank you Pak. Thank you. Sama-sama. Pak Ibu semuanya. Thank you Pak Irsa. Makasih Pak Ibu. Saya izin dulu Pak David dan teman-teman. Thank you Pak Irsa. Sampai ketemu. Salam buat teman-teman sono ya. Thank you sekali lagi buat dukungannya. Thank you Pak David. Oke teman-teman. Selamat. Ya kita ketemu lagi tahun depan ya teman-teman. Sukses selalu. Ayo bye-bye. Lagi teman-teman yang lagi dalam perjalanan pergi ke Bandung dari Surabaya, hati-hati di jalan. Semoga tiba di Bandung dengan selamat ya. Amin. Makasih Pak David. Oke. Thank you teman-teman. Bye-bye. Bye.